Siap. Ya, kali ini kita bersama dengan Haji Edi Saputra selaku Deputi Olahraga Motor PPMI ya. Jadi yang memang punya power, punya policy dan sehubungan balap di Indonesia. Kali ini kita akan fokus kepada topik kontroversi yang terjadi dalam balap FIM Mini GP Series yang notabene berlangsung pada Sabtu Minggu ini di sirkuit Sentul. Nah, ini yang kita sebut kontroversi. Kita akan meminta respon daripada pejabat yang berwenang sehubungan hal tersebut. Bagaimana Pak Haji Edi? Ya, terima kasih bahwa memang kisruh Mini GP ini, FIM Mini GP perjalanannya memang sudah hampir sebulan ya, di mana si promotor itu tidak mau bekerja sama dengan PPIMI. Di mana kan sebenarnya kita tahu judulnya aja udah FIM Mini GP ya. Jadi artinya bahwa kekuasaan itu dari FIM, federasi tertinggi, ke IMI, ya kan? Hampir di seluruh dunia, terkecuali Indonesia, bahwa FIM memberikan motor kepada federasi untuk tujuan pengembangan pembalap muda. Nanti di mana-mana seluruh dunia, federasi lah dalam hal ini IMI yang melaksanakan balapan tersebut. Atau IMI memberikan kepada pihak swasta untuk sebagai promotornya, kemungkinannya itu. Nah, Indonesia ini berbeda. Saya juga sampai hari ini belum jelas mengenai status ya itu gimana, kok tiba-tiba ada di swasta. Harusnya di mana seluruh dunia itu ada di federasi, dalam hal ini IMI. Di situ mulai terjadi kebingungan di saya, karena saya kan masih baru gitu kan. Kedua, bahwa 2 minggu lalu ada pembalap Indonesia yang mau balap di Malaysia. Itu dilarang oleh promotor dengan alasan bahwa latihannya pakai motor merek lain. Menurut saya alasan itu kan nggak benar juga. Hampir semua pembalap Indonesia latihannya pasti pakai motor yang Cina. Di sini kita bilang motor Cina aja lah hampir semua kan. Nah, pembalap ini akhirnya sampailah ke Dorna sebagai promotor juga kan, sampai ke Ovale, Itali, itu ikut melarang. Tapi saya di situ, rapat itu hadir, ada saya, ada Doni Tata, ada Ahmad Jayadi, dan beberapa pengurus PPIMI. Kita tidak setuju dengan pelarangan itu. Ya, alasannya bahwa pembalap Indonesia tidak boleh ikut balap di Malaysia sebelum balap di Indonesia. Itu kesepakatannya kan. Nah, ketiga, bahwa minggu lalu di Malaysia ada pembalap Indonesia tiba-tiba berangkat ke Malaysia dan ikut balap di sana. Ya, sampai hari Sabtu Minggu saya udah kirim email ke federasi di Malaysia bahwa tidak ada pembalap Indonesia yang bisa ikut di Malaysia Series, ikut di FIM Mini GP-nya. Ini kok tiba-tiba ada pembalap Indonesia, ada 2, ada 4, kok boleh ikut? Artinya kan ada yang dilanggar di sini. Sampai juga kemarin saya bersurat ke Malaysia, ke federasinya, saya keberatan lah dengan pemberian bahwa mereka bisa ikut balap. Dan itu tetap didukung oleh si promotor yang di Indonesia ini. Tetap jadi kontroversi buat saya. Jadi, Pak Haji, saya potong ya. Ini kan sebenarnya udah tahun kedua Pak Haji. Artinya di tahun pertama kemarin udah ada masalah sebenarnya. Oh, kemudian baru minggu sekali ini jadi apa memang tahun kemarin tidak dipaham seperti ini Pak? Saya sebaiknya jangan ke belakang, karena ke belakang itu kan saya nggak tahu sejarahnya. Kalau sepanjang saya tahu bahwa FAM itu yang tertinggi menyerahkan kepada federasi untuk melaksanakan balap ini, ya kan? Kalau saya lihat kondisi Indonesia berbeda. Sekarang motor itu udah di swasta. Swasta itu yang mengontrol PPIMI, itu yang nggak boleh. Saya nggak mau. Tetap kekuasaan tertinggi ada di federasi. Federasi yang menentukan bagaimana cara balapnya, bagaimana promotor mengajukan ke PPIMI untuk melaksanakan balapnya. Nggak bisa mereka yang mengatur kita. Komunikasi yang telah terjadi gimana Pak Haji? Sehingga menimbulkan kebuntuan ini gimana dengan mereka? Beberapa kali pihak Dorna maupun Ovale itu mengirim email kepada ketua umum saya, minta balap ini dilaksanakan, ya kan? Otomatis itu artinya adalah berawal dari surat dari promotor Indonesia ke pihak Dorna atau pihak Ovale, ya kan? Dalam hal ini saya tidak takut.
Dorna, Oval itu adalah promotor bisnis. Betul. Yang saya pikirkan adalah FIM. Ya, saya berkomunikasi dengan Presiden FIM bahwa apa yang saya lakukan itu udah benar. Bahwa kita yang berkuasa tertinggi untuk mengatur jalannya balap. Bukan semata-mata mereka mau balap, gue mau balap, di pembalap nggak boleh, ini boleh, nggak boleh. Ini kan sebenarnya tujuannya pembinaan. Kenapa harus ada pembalap dilarang? Kenapa ada yang ini boleh, ini nggak boleh? Ini artinya adalah bukan pembinaan menurut saya. Itu yang saya keberatan. Kalau kita pembinaan kan emang bagus ya silahkan. Ada masalah apa? Masalah uang atau masalah hutang? Duduk, bilang. Pak Haji, di banyak negara memang kerjasamanya dengan federasi. Iya. Lalu kenapa di Indonesia kok malah jatuhnya ke pihak swasta? Nah inilah, buat saya juga kontroversi. Kenapa ada di swasta? Ambil seluruhnya tuh ada dipegang oleh federasi. Dalam hal ini PPIMI Indonesia kan. Harusnya PPIMI yang melaksanakan atau IMI menunjuk promotor untuk melaksanakan. Seperti di Malaysia. Atau negara lain mana. Itu yang masih kita olah. Ini secara garis besar ini secara sama aja melangkai ya Pak ya. Karena ini program FIM yang turun ke federasi di berbagai negara, kemudian digelar sama tanpa izin Tanpa atau izin. tanpa komunikasi dengan pihak federasi, dalam hal ini IMI ya gitu. Ya, jadi seperti balap lain. Iya. Mengajukan diri promotor mengajukanlah untuk balapnya. Nanti IMI yang menentukan apakah kita memberikan rekom untuk melaksanakan balap atau tidak. Jadi bukan arti selama ini kita ditekan terus dari Dorna, dari Ovale. Saya bilang ke ketum saya, kita nggak boleh takut. Ya, sampai pihak Dornanya, Pak Ketum saya nggak mau jawab surat-surat dari Dorna. Akhirnya pihak Dorna menghubungi saya. Saya bilang bahwa kita tidak meng-cancel atau membatalkan, kita postpone dulu. Kita rapat dulu internal, bagaimana menentukan ke depannya. Jadi kita nggak bisa diatur-atur promotor. Buat kita, balap ini ada, nggak ada kan nggak pusing. Apa untungnya buat kita? Ya kan ini bisnisnya mereka. Gitu loh. Ini terlepas dari kontroversi ini sebenarnya kan suatu event yang banyak anak potensi belia mengimpikan ini, apalagi dibawa sampai ke dunia. Bagaimana kita nanti bisa menyelamatkan atau anak-anak potensi ini jangan jadi korbannya gitu? Ya, secara regulasi bahwa balapan ini kan tidak ada rekom, karena judulnya FIM. Ya, dia buat juga judulnya FIM, yang mana rekomendasi itu kan nggak ada dari PPIMI. IMI DKI mundur karena tahu resikonya nggak benar ini kan. IMI Jawa Barat tidak tahu, dia kasih aja izinnya, ya kan? Sebenarnya ini kan trik. Kalau dia mau jujur, kan ke PPIMI nunggu dulu PPIMI. Dari FIM arahannya rapat dulu internal dengan promotor, udah clear, baru kita duduk jalanin balapnya. Oh itu proseduralnya Pak ya? Proseduralnya. Jadi nggak bisa, gue mau balap minggu ini. Pak Haji, sekarang udah terjadi, udah digelar. Ya. Apa langkah yang akan dilakukan PPIMI, terutama pejabat terkait, sehubungan pelanggaran yang mereka lakukan minggu ini? Jadi namanya ini pembinaan anak-anak, tetap kita ngambil langkah yang kondusif lah. Makanya hari Selasa kita undang mereka ke kantor PPIMI, ya kan? Kenapa kok tetap dilaksanakan? Rekom dari PPIMI nggak ada. Intinya kan arogan nih, bahwa mungkin karena mereka punya uang atau punya power, ya kan? Jadi mereka suka-suka. Itu yang saya nggak suka, ya. Kalau ngomongin pembinaan, saya juga membina pembalap, kan gitu, ya. Tapi kan ini bisnis nih, mini GP buat dia kan bisnis, swasta, bukannya pure pembinaan. Ibaratnya kalau pesawat ada penumpang terbang, ada penumpang kan belum tentu jalan nih. Padahal itu impiannya FIM mini GP ke federasi. Pak Haji, apakah dalam hal ini PPIMI merasa kecolongan dalam tanda kutip ya? Kita sih nggak merasa kecolongan. Memang kita udah melihatlah bahwa promotor ini kan terus mencoba. Saya ditekan oleh pihak pejabat tinggi apa segala. Tapi kan saya jelaskan, ya
bahwa ini nggak benar. Yang benar tuh prosedurnya begini. Mereka paham, tapi ini aja nggak paham-paham. Saya juga bingung. Ya inilah karena motifnya menurut saya lebih bisnis dibanding pembinaan. Itu yang terjadi menurut saya. Bagaimana kombinasi PPIMI dengan IMI Jabar sendiri, Pak Haji? PPIMI kan nggak tahu bahwa ini kan judulnya mereka mengadakan Kejurda klub event lah. Yang saya lihat suratnya kan. Oh, kok dia. Oh, Pak Haji udah dapat surat? Saya dapat. Downgrade mereka ya. Mereka downgrade statusnya jadi Kejurda klub event. Iya. Tapi judulnya ada serinya. Kan gitu. Cuma kan kasihan pembalapnya apa? Begitu dia menang, merasa bisa ke Eropa, kan nggak mungkin kita mengeluarkan surat start permission-nya. Kira-kira nanti ada win-win solution nggak, Pak Haji? Harusnya bisa lah. Kita kan terbuka dari awal. Cuma jangan terlalu sombong, jangan terlalu menang sendiri. Federasi dulu sangat terbuka. Cuma kalau dia nggak mau ya apa boleh buat kan gitu. Gitu aja. Jadi selama ketum mempercayakan ke saya, dan saya juga bisa membuktikan kepada ketua umum saya bahwa ini langkah yang benar. Apa yang udah dilakukan misalnya salah. Karena menyangkut martabat saya juga kan. Gitu loh. Jadi jangan sampai jalan tapi menyalahi aturan. Nah konsekuensinya apabila ini dijalankan, sebenarnya kalau kita bisa menghukum si pembalapnya kan bisa nih. Karena tetap ada judulnya, filmnya. Kecuali dia bikin ovale, series. Ini kan ada nama FIM-nya. Itu yang nggak boleh. Gitu loh. Jadi mereka antara sombong dan nggak ngerti apa, itu aja. Kalau nggak ngerti nggak mungkin. Tapi sebenarnya mereka ini secara organisasi sudah ada komunikasi belum? Ya, ya itu dia. Sejak kejadian pelarangan pembalap, penekanan kepada PPIMI untuk melaksanakan sesuai keinginan mereka, itu nggak ada lagi. Sampai kasus kemarin DKI diminta membuat surat keterangan pembalap. Surat itu dipakai sebagai start permission di balap di Malaysia. Kan gila gitu. Tapi Pak Eko, IMI DKI mengakui kesadaran, minta maaf bahwa ini salah. Jadi juga tidak memperkirakan bahwa surat yang dia berikan ini, surat keterangan pembalap, dijadikan start permission sama si promotor. Menurut saya sih agak edan ya. Tapi ya kita sebagai PPIMI ngikutin aja maunya apa sih gitu loh. Jadi ini sebenarnya PPIMI dan hal ini Pak Edi sebagai deputi ingin menjelaskan atau memberi bagaimana rule yang benar. Iya. Regulasi benar gitu. Iya. Ya kita cari solusi yang terbaik, kita arahkan. Kalau mau bikin kejurnas, FIM Mini GP, ini ada aturannya. Misalnya mengajukan dulu diri sebagai promotor kan, baru nanti mengajukan proposal apa yang mau dibuat gitu. Kalau sekarang kan nggak jelas sebagai promotor, mana surat promotornya, nggak ada ya kan. Saya mau bikin Mini GP, dari mana, siapa yang bikin nih ya kan, sanksinya kemana, ke FIM apakah PSSI, apakah IMI? Itu prosedur yang Pak Haji sebut tadi sebenarnya tidak berat kan? Itu kan normal. Cuma makanya saya bingung, ada apa gitu loh. Harus sampai sesulit ini. Ya tetap buat saya lebih kepada bisnisnya dibanding pembinaannya. Itu harus mereka sadari bahwa FIM Mini GP ini adalah pembinaan. Kalau ngomong rugi ya pasti rugi. Kalau dibilang, ini Pak saya rugi. Lah kok dijalanin terus? Orang bisnis kok. Kalau mau rugi tutup aja. Tinggal IMI yang bisa tahun depan jalanin. Itu saya kesepakatan saya sama federasi presidennya FIM. Presiden FIM itu nelfon saya 10 menit khusus ngomongin Mini GP. Tahun depan gimana? Ya kalau promotornya stop, saya jalanin nggak apa-apa. Gitu. Kalau kayak rekom ya namanya. Iya. Ada biaya berapa sih Pak? Kalau rekom itu si promotor setelah punya license-nya, dia akan mengajukan ke Pengprov dulu. Dari Pengprov mengajukan ke PPIMI. Nanti dari PPIMI itulah akan mengeluarkan. Sebelumnya pelaksanaan mungkin ada orang safety-nya, melihat sirkuitnya, persiapannya, baru dikeluarkan
rekomnya. Biayanya biasanya Pengprov 5 juta. Ke PPIMI, ke Jurnas, Motoprix segala 10 juta. Kan nggak berat sebenarnya. Ya, cuma kalau mau gratis, ya tidur aja di rumah. Jadi tapi kan selalu dibilang ini pembinaan. Di mana ada pembalap bikin balap pembinaan gitu aja, dan kita rugi. Kenapa jalan rugi? Terus Pak Haji, apakah ini sudah diinformasikan ke para peserta? Peserta sudah tahu. Hari Kamis sebelum kemarin, Kamis, kan acara balap Sabtu Minggu. Promotor ini bawa orang tua, bawa pembalap ke rumah Pak Ketum saya menemui untuk bertemu, minta minggu ini diadakan balap. Otomatis ketum saya menolak. Ini mau ngapain kok diselesaikan secara keroyokan kayak gini kan? Akhirnya ya nggak ditemui oleh ketum saya, ya kan? Jadi tetap ajudan bilang, ya temuilah Pak Edi. Kan saya lagi ya ketemunya, bukan siapa lagi. Ibaratnya dia menang satu, merasa menang saat itu doang. Berikutnya lo mau kemana? Ketemu muka gue lagi, Wan, yang jelek ini, Wan. Terus kalau udah terjadi seperti ini, apakah mungkin kedepannya tahun ini untuk musim ini masih bisa diperbaiki buat tetap jalan? Iya, makanya hari Selasa kita undang untuk duduk bersama. Gimana sih kok udah nggak dapat rekom masih tetap jalan? Dibilang kan kalau pakai rekom ke Pengprov, tapi kok Pengprov judulnya masih FAM. Kalau memang Pengprov kejuaraan klub, bikin aja klub Ovale, klub ke apa Ovale Championship. Gitu. Saya kira ini promotor di Indonesia udah paham lah, dari 1000 balapan di Indonesia, ya mungkin ratusan promotor, nggak ada yang masalah sama saya. Cuma ini doang nih, gitu. Susah amat. Pak Haji, dari pengalaman Pak Haji lama di keorganisasian ini, kalau konflik ini berlarut, ada peluang untuk disanksi dari FIM-nya, akhirnya Indonesia tidak lagi punya ini? Gini, yang harus mereka ingat atau masyarakat ingat bahwa ini sanksinya ke FIM, ya. Kalau ini mini GP bisnisnya, ya. Kalau ini tidak melaksanakan, tapi ini bisa menjelaskan, nggak ada sanksi. Sanksi apa? Nggak ada. Jadi mereka tidak, sekarang kan merasa yakin dengan menelpon Dorna, menelpon Ovale, Ovale menekan ketua umum saya, bisa jalan. Nggak bisa. Kita nggak ada hubungannya sama bisnis. Kita hubungannya dengan federasi, dengan FIM, ya. Yang boleh melarang kita, menghukum kita cuma FIM, bukan Dorna, bukan Ovale. Kalau mau bisnis, silahkan bisnis baik-baik. Kalau ada biaya, ya dibayar. Ya kan? Biaya itu bagian dari bisnis. Lah iya. Kalau mau untung terus, ya jadi jalan tol. Ya kan? Orang lewat pasti bayar. Nggak ada lah. Jadi semua pun bisnis pasti ada resikonya kan. Kalau ngomong rugi, ya ngapain dijalani kalau rugi? Mereka kan juga pasti kan punya niat lain, bukan hanya balap. Mau jualan motornya, jualan spare partnya. Jadi jangan terlalu munafik bahwa orang nggak ngerti gitu loh. Kita orang bisnismen gitu loh. Jadi harap mengertilah, harus kerjasama, duduk gitu loh. Oke Pak Haji, terima kasih Siap, atas terima kasih. waktu dan diskus pada sore hari ini. Semoga hari Selasa Pak Haji ya. Ada pertemuan, ada win-win solution, ada tali silaturahmi yang kuat dan mereka memahami bahwa mereka salah dan mereka kembali ke jalannya. Amin. Amin. Itu. Karena kan sebenarnya niatnya kita baik.